Chapter 961 Membunuh para Dewa Iblis. Apa kamu yakin dia orang yang menghilang dari puncak Gunung Tai saat itu? Sekelompok orang di hutan pinus itu semua tercengang sampai ke titik ekstrim. Bo Yi mengangguk dan menyebut nama Ye Fan. Kemudian, dia memerintahkan orang-orang untuk membawa informasi dari penyelidikan saat itu. Setelah membandingkan keduanya, semua orang tercengang. Dia benar-benar orang yang menghilang saat itu. Kelompok iblis besar terguncang. Ini adalah masalah yang menantang surga. 9 naga yang menarik peti mati membawa sekelompok orang ke langit dan menjadi misteri yang tak terpecahkan. Siapa sangka orang ini akan membalikkan keadaan dan kembali. Apa yang sebenarnya dia alami? Kamu seharusnya mengerti sekarang, kan? Apa yang telah saya lakukan benar-benar sepadan. Dia adalah harta karun ilahi yang hidup. Baru 20 tahun, namun dia benar-benar menciptakan makhluk ilahi yang hebat. Kami akan mengekstrak jiwa ilahi dan mempelajari rahasianya. Pencapaian kita tidak akan terbayangkan dan jauh melampaui manusia biasa seperti dia. Kata Bo Yi dengan dingin. Di kedalaman hutan pegunungan primitif, Ye Fan tenang dan tenang. Dia tidak terburu-buru untuk melarikan diri dan membawa Guo Zhen dan Komatsu untuk mencari keberadaan ginseng leluhur dalam formasi pembunuhan kuno. Di sepanjang jalan, mereka menemukan beberapa lubang ginseng. Ginseng leluhur putih abadi ini penuh dengan energi esensi dan spiritualitas. Ia memiliki naluri untuk mencari keberuntungan dan menghindari malapetaka. Jika tidak, bagaimana mungkin itu bisa ada sejak zaman kuno? Ini sedikit merepotkan. Ia bisa mengendalikan energi bumi untuk bergerak. Selama tidak meninggalkan bumi, menjungkir balikkan Gunung Changbai tidak ada gunanya, kata Ye Fan sambil mengerutkan kening. Guo Zhen tidak bisa berkata-kata. Dia berada dalam formasi pembunuhan kuno, namun Ye Fan tidak terburu-buru dan bahkan memikirkan ginseng leluhur. Itu benar-benar mengagumkan. Biarkan aku mencoba. Ye Fan dengan ringan berteriak dan menggunakan teknik ilahi penjara surga asal. Energi esensi tipis di bawah bumi segera melonjak dan gunung-gunung mulai bergetar. Urat naga yang sekarat di Gunung Changbai dihidupkan kembali. Itu mematuhi perintahnya dan berbalik ke bawah tanah. Gunung-gunung bersalju di tanah berguncang dan longsoran salju terjadi di banyak tempat. Mereka bersiul ke bawah dengan momentum yang menakutkan. Ye Fan berdiri di tanah dengan kaki yang terhubung ke bumi. Matanya terpejam rapat saat dia merasakan semua vitalitas dan energi di bawah tanah untuk mencari ginseng leluhur. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Dia merasakan cahaya yang mengejutkan yang mengandung energi esensi tak terbatas. Itu adalah cahaya ilahi abadi yang hampir sekuat setengah tangkai obat abadi. Setelah itu, Ye Fan menghilang dari permukaan. Teknik genesisnya telah berkembang pesat, dan dia hanya selangkah lagi untuk menyamai Master Surga Genesis. Dia seperti naga yang kembali ke laut melalui urat nadi bumi. Di kedalaman urat nadi bumi, gumpalan cahaya ilahi abadi itu terlalu cepat. Begitu energi drakonik mulai berfluktuasi, itu sudah melarikan diri jauh ke kejauhan, meramalkan nasib baik atau buruk. Ginseng tua ini memang tidak mudah untuk ditangani. Kemungkinan besar akan memakan waktu beberapa bulan untuk menangkapnya. Ye Fan mengusap dagunya. Hanya karena dia adalah seorang Master Surga Genesis, dia bisa mengejar melalui urat nadi bumi. Orang biasa tidak akan punya harapan sama sekali. Ye Fan mengusap dagunya. Hanya dia, Guru Tao Yuan, yang bisa mengejarnya di pembuluh darah. Orang biasa tidak punya harapan sama sekali. Tiba-tiba, dia menemukan tulang binatang di pembuluh darahnya. Tulang itu panjangnya beberapa meter dan terukir aksara segel burung. Dia berhenti dan mempelajarinya dengan seksama. Makna umumnya adalah bahwa energi esensi langit dan bumi akan mengering, dan pembuluh darah akan mengering. Ginseng leluhur itu cerdas dan dapat mengaktifkan akar leluhur di bawah tanah. Itu bisa menghasilkan ki naga dan membuat pegunungan menjadi indah. Ia berharap bahwa orang bijak di masa depan akan berbelas kasih dan tidak merusaknya. Sebuah cahaya berkelebat di kejauhan, dan cahaya abadi muncul. Sebuah ginseng setinggi setengah tinggi seseorang muncul, mengalir dengan cahaya yang berharga. Ye Fan terkejut. Dia hampir mengira bahwa seorang pria tua telah muncul di sana. Ginseng tua itu muncul dengan sendirinya. Itu tampak seperti manusia dan memiliki beberapa fitur wajah yang buram. Itu adalah obat setengah dewa dan telah lama mengembangkan kecerdasan. Ia memiliki firasat bahwa orang di depannya dapat menangkapnya dan mengendalikan pembuluh darahnya. Oleh karena itu, ia muncul dan memohon belas kasihan. Itu karena ia memiliki naluri untuk mencari keberuntungan dan merasa bahwa ini adalah waktu terbaik untuk muncul. Dengan kibasan lengannya, 20 tetes cairan 5 warna terbang ke arah Ye Fan. Selain itu, ia berlutut.
Penampilannya yang menghindar cukup menyedihkan. Meskipun telah mengembangkan kecerdasan, itu sama dengan obat dewa abadi dan tidak bisa berkultivasi. Ye Fan menggunakan botol giok putih untuk mengumpulkan cairan. Dia menghela nafas dan berkata, kamu tidak perlu melakukan ini. Saya sudah melihat catatan di tulang ini. Tenang dan pergilah. Ginseng tua itu membungkuk dari jauh dan menghilang ke kedalaman pembuluh darah dalam sekejap. Ye Fan dengan hati-hati memeriksa cairan obat ini. Cahaya 5 warna mengalir, melepaskan aroma yang kuat yang merembes ke dalam tulang seseorang. Ini memang cairan ilahi. Dia secara kasar memperkirakan bahwa 4 tangkai ginseng tua setara dengan sebatang obat dewa yang abadi. Pada akhirnya, dia kembali ke tanah. Komatsu segera melompat dan memperhatikan dengan gugup. Dia sangat mengkhawatirkannya sekarang. Tidak apa-apa. Formasi kuno di sini tidak bisa membunuhku. Ayo pergi dan selesaikan skor dengan mereka sekarang. Guo Zhen diliputi emosi setelah mendengar ini. Saudara Ye ini benar-benar ganas. Bahkan formasi kuno yang bisa membunuh Dao Severing Kings tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Kemampuan ilahi macam apa ini? Ye Fan tidak lengah. Formasi pembunuhan kuno ini sangat rumit dan berbahaya. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin benar-benar mati di sini. Dia menghancurkan formasi di sepanjang jalan dan menarik semua bendera formasi, benar-benar meratakannya. Puluhan mil jauhnya, Bo Yi berkata, longsoran salju barusan mengguncang semua puncak. Sudah jelas bahwa formasi pembunuhan telah diaktifkan. Tidak ada cara baginya untuk bertahan hidup. Semangat primordialnya secara otomatis akan tersedot ke dalam bendera utama. Namun, untuk amannya, kita akan kembali dulu dan mengambil mayatnya 3 hari kemudian. Yang lain mengangguk dan kembali ke gua naga primordial karena takut terjadi kecelakaan jika mereka memasuki formasi terlalu dini. Ye Fan tidak terburu-buru dalam perjalanannya setelah menghancurkan formasi pembunuhan kuno. Dia melihat sekeliling dari waktu ke waktu dan mengamati hutan purba. Dia benar-benar melihat beberapa kuil dengan teks pengorbanan yang ditulis oleh leluhur suci dinasti Qing. Mereka melihat banyak lempengan batu yang memuji pahala dan menganugerahkan Gunung Changbai sebagai gunung suci yang berkuasa di atas 5 gunung suci. Tidak lama kemudian, mereka melihat beberapa kuil leluhur dinasti Jin. Kuil-kuil itu sangat megah dan agung. Meskipun hampir runtuh, mereka masih bisa melihat kejayaan masa lalu. Saat itu, manusia juga bisa memasuki daerah ini, kata Guo Zhen. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa dan terus maju. Dia benar-benar melihat banyak tablet naga di antara gunung-gunung. Mereka seharusnya ditinggalkan oleh orang-orang kuno. Ada bunga, burung, ikan, dan serangga yang diukir di atasnya, dan sepertinya bukan kata-kata. Ini adalah pemujaan primitif. Ras skala surgawi telah ada untuk waktu yang sangat lama. Demi keuntungan mereka sendiri, mereka telah mendukung manusia di waktu yang berbeda. Guo Zhen kagum. 1 jam kemudian, Ye Fan dan yang lainnya kembali. Ada hamparan puncak bersalju di depan mereka. Di tengah puncak utama, gua naga primordial dipenuhi dengan udara yang menguntungkan dan berlama-lama dengan cahaya ilahi berbentuk naga. Kamu berhasil keluar hidup-hidup. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa dan menyapukan jarinya ke depan seperti pisau. Suara pupu terdengar tanpa henti saat lebih dari 10 orang terbelah 2 di bagian pinggang. Darah segar mengalir dan tanah menjadi merah padam. Apa yang terjadi? Seorang pria kekar muncul. Dia adalah seorang iblis dalam kenyataan. Dia memiliki tubuh manusia dan ditutupi dengan sisik. Dia menoleh dan adalah seorang jenderal iblis. Tidak bagus, orang itu hidup kembali. Teriak seorang iblis. Yang mulia, tolong hentikan. Kita bisa membicarakan semuanya. Teriak jenderal iblis itu. Dia ingin menstabilkan situasi terlebih dahulu. Oh, Ye Fan diam-diam berjalan ke depan. Jarinya seperti pedang saat dia menekan ke bawah di udara. Sejumlah besar darah terbang ke udara. Jenderal iblis ini dibacok di tempat, dari atas tengkorak hingga kakinya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengerang sebelum dia menjadi mayat menjadi 2. Tidak bagus, tidak bagus. Para prajurit iblis semuanya panik. Seseorang bergegas masuk ke dalam gua dan melapor. Apa yang membuat kalian panik? Teriak seorang iblis. Orang bernama Ye Fan itu bergegas keluar dari formasi kuno dan kembali. Dia saat ini sedang melakukan pembunuhan di luar. Prajurit iblis itu melaporkan dengan ketakutan. Apa? Bo Yi tertegun. Seluruh tubuhnya menjadi dingin dan berkeringat dingin. Iblis besar lainnya juga merasakan darah mereka menjadi dingin. Formasi pembunuh kuno itu sangat menakutkan. Ratusan tahun yang lalu, itu telah membunuh 2 Great Medium. Bagaimana mungkin seorang kultivator dari alam rahasia transformasi naga bisa keluar darinya? Ayo keluar dan lihatlah.
Kelompok iblis itu memiliki ekspresi jelek. Boyi dan yang lainnya bergegas keluar dari gua dan melihat ke depan. Mereka melihat bahwa Ye Fan tidak terluka sedikit pun. Seolah-olah dia telah memasuki dunia yang tidak berpenghuni. Mereka yang berani menghalanginya dibunuh tanpa kecuali. Darah segar berceceran di mana-mana, melelehkan salju putih bersih dan membuat tanah menjadi merah. 10 pembunuhan dalam satu langkah. Ye Fan seperti dewa kematian, ekspresinya dingin dan tanpa emosi. Siapapun yang menghalangi jalannya akan dibunuh dengan satu jari. Tidak ada satupun dari mereka yang cocok untuknya. Berhenti, kita bisa membicarakannya, teriak iblis. Muntah. Kakak Ye, tolong hentikan dulu. Kita bisa membicarakannya. Dia berbicara dengan susah payah. Hatinya pahit dan tubuhnya terasa dingin. Dia tidak mengira ini akan menjadi hasilnya. Apa kau tidak suka menggertak yang lemah? Apa yang harus dibicarakan? Aku awalnya tidak ingin menggertakmu dan ingin membicarakan semuanya dengan sopan. Tapi sekarang, saya tidak ingin berbicara dengan Anda. Ye Fan sangat tenang. Sejak dia kembali, tidak peduli seberapa lemah para pembudidaya yang dia temui, dia memperlakukan mereka dengan setara. Dia tidak ingin menggertak orang lain. Namun, jika seseorang benar-benar memprovokasi dia, dia tidak akan berhenti membunuh. Dia tidak akan menindas yang lemah dan menakut-nakuti yang kuat. Dia memperlakukan semua orang dengan setara. Kakak Ye, tolong hentikan. Aku salah. Usus Boyi berubah menjadi hijau karena penyesalan. Kalian memintaku untuk berhenti, tetapi niat membunuh di hati kalian telah meningkat secara ekstrim. Saya bisa merasakannya dengan kesadaran saya. Ye Fan mengungkapkan senyum dingin. Dia membunuh satu dengan setiap langkah yang dia ambil. Itu lebih baik daripada berjalan-jalan santai di halaman. Darah berceceran di mana-mana saat mayat terus berjatuhan di bawah kakinya. Muntah. Ye Fan menunjuk dengan jarinya. Seorang iblis dari alam rahasia 4 ekstrim kepalanya meledak. Jus otak berceceran di mana-mana saat dia jatuh ke tanah dengan kepala terangkat. Retak. Dia melambaikan tangannya dan terbang seperti cahaya abadi. Salah satu kakak laki-laki Boyi langsung terpotong menjadi 2. Darah segar mengalir keluar. Jika kamu ingin hidup, jangan sampai aku tahu bahwa kamu memusuhi aku. Ye Fan berkata dengan tenang dan berjalan ke depan dengan tenang. Angin dingin bertiup kencang dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Dia seperti Asura. Mayat ada di mana-mana di bawah kakinya. Muntah. Dengan jentikan jarinya, tengkorak iblis dari alam rahasia 4 alam ekstrim terlempar. Darah segar dan cairan otak muncrat setinggi beberapa meter. Dia mati dengan cara yang kejam. Dia mengangkat lengan kanannya dan menebas secara horizontal. Sinar cahaya yang membunuh seperti sambaran petir, hampir menghancurkan semua gunung yang tertutup salju. Cahaya darah melonjak. 7-8 iblis yang berdiri bersama Boyi semuanya meledak dan berubah menjadi kabut darah. Tubuh dan jiwa mereka hancur. Mereka adalah orang-orang dari generasi yang sama dengannya. Mereka adalah tulang punggung klan skala langit. Namun, mereka dibunuh semudah semut. Ini membuat hatinya berdarah. Penguasa istana surgawi, Ye Fan. Ekspresi Ye Fan tenang. Dengan sapuan telapak tangannya, semua senjata di langit berubah menjadi debu. Selain itu, setengah dari kepala Boyi terbang. Darah segar berceceran, dan mayatnya jatuh ke tanah. Semua orang terkejut dan tercengang. Ini seperti sebuah legenda. Meskipun Boyi baru saja memasuki alam rahasia transformasi naga, dia bisa dianggap sebagai ahli terkemuka. Namun, setengah dari kepalanya terpenggal dalam sekejap. Penguasa istana surgawi. Semua orang bergumam. Mereka sangat ketakutan. Bahkan Guo Zhen pun gemetar. Dia menutupi mata Komatsu dan tidak berani membiarkannya melihat. Belum lagi orang-orang dari klan skala langit. Mereka semua merasa ngeri. Ini adalah legenda yang ditulis oleh tulang-tulang seorang ahli terkemuka. Aku orang yang mudah bergaul. Saya memperlakukan orang dengan tulus. Jika orang menghormati saya akan menghormati mereka 10 kali lipat. Syaratnya adalah Anda tidak memprovokasi saya karena Anda lebih unggul. Nada bicara Ye Fan tenang tanpa sedikit pun fluktuasi. Dia mengambil langkah besar menuju gua naga primordial. Dia ingin melihat apa yang ada di dalam gua yang dipenuhi dengan ki naga. Ini karena dia mendengar dari pemimpin sekte harta karun Numinous bahwa ini mungkin adalah gua kuno tempat Kaisar Suci tinggal. Pada saat yang sama, dia tidak rileks. Para ahli dari klan skala surgawi tidak akan berhenti di sini. Chapter 962 Membunuh Iblis Langit. Pegunungan bersalju berdiri tegak dan megah. Di bawah puncak tertinggi, gua naga primordial bersinar dengan cahaya keberuntungan. Beberapa pohon pinus kuno berakar di sisinya. Tempat ini misterius dan damai.
Ye Fan berjalan maju selangkah demi selangkah dan memasuki tanah suci suku skala surgawi. Di belakangnya ada tanah yang penuh dengan mayat dan darah segar. Tanah itu berwarna merah tua. Bo Yi sudah mati. Sebagai iblis besar dari alam rahasia transformasi naga dan seorang ahli terkemuka di zaman sekarang, setengah dari kepalanya dipenggal. Itu hampir menjadi legenda. Darah merah terang adalah pemandangan yang mengerikan. Mayat iblis berserakan di mana-mana. Hampir semua dari mereka terbunuh dalam satu serangan. Tentara iblis dan jenderal yang masih hidup gemetar ketakutan. Tak satu pun dari mereka yang berani bergerak maju. Ye Fan tiba di depan gua naga primordial. Saat dia hendak melangkah masuk, peluit yang jelas bergema di pegunungan bersalju. Seseorang berteriak dari jauh dan bergegas mendekat seperti sambaran petir. Siapa yang berani berperilaku kejam di tanah leluhur Changbai saya? Dua pria bergegas keluar dari kedalaman pegunungan bersalju. Tubuh mereka memiliki semacam ketidakteraturan, dan mata mereka bersinar dengan cahaya. Pakaian mereka sangat istimewa. Mereka mengenakan jubah kuno dan jaket Mandarin, dan rambut mereka disisir menjadi kepang besar. Ye Fan terkejut. Bukankah ini pakaian dari dinasti Qing? Dia tidak menyangka akan melihatnya di era ini. Itu terlihat sangat primitif. Namun, budidaya keduanya tidak lemah. Setidaknya, itu jarang terjadi di era ini dan dapat dianggap sebagai ahli yang langka. Siapa kamu? Pelindung tanah leluhur Changbai. Keduanya mengklaim bahwa ini adalah tempat di mana suku mereka berkembang. Saat itu, mereka dapat memasuki celah dan menguasai dunia. Tidak ada yang boleh menodai tempat ini. Ekspresi mereka sangat gelisah. Ye Fan terkejut. Mereka berdua memang sudah cukup tua dan bisa dianggap sebagai senior kuno. Namun, mereka masih mempertahankan kebiasaan primitif mereka. Kedua pria liar itu melirik ke arah mayat-mayat di tanah. Seakan terstimulasi, mereka berteriak keras, mengatakan bahwa ini adalah tempat kelahiran suku mereka. Yang ingin kubunuh adalah suku skala surga. Aku tidak akan menghancurkan tempat ini. Tolong mundur dengan cepat, kata Ye Fan. Garis keturunan ras dewa dan ras kami menyatu. Kamu datang ke tanah leluhur kami untuk membunuh orang. Itu berarti kamu benar-benar tidak bisa didamaikan dengan kami. Mereka berdua menyerang ke depan. Para prajurit iblis dan jenderal iblis di sekitarnya bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka tahu betul betapa kuatnya kedua orang ini. Mereka telah berkultivasi dengan keras di Gunung Changbai selama 2 hingga 300 tahun. Banyak iblis besar yang bukan tandingan mereka, tetapi mereka tetap mati. Pada saat ini, iblis tua muncul di gua naga primordial. Dia hanyalah tulang dan tulang, memegang tongkat ular surgawi. Dia menghela nafas dan berkata, "Teman Dao, mohon kasihanilah. Ini adalah ular langit tua, dan usianya sudah sangat tua. Meskipun kultivasinya tidak terlalu tinggi, senioritasnya sangat tinggi, dan semua orang di klan skala surgawi menghormatinya." Ketika semua orang melihat bahwa dia telah muncul, mereka semua melangkah maju dan memanggilnya leluhur tua. Mereka mengelilinginya di tengah, takut sesuatu akan terjadi padanya. Saya telah berada dalam wujud manusia selama lebih dari 500 tahun, tetapi saya telah kehilangan lebih dari setengah kultivasi saya. Sesuatu yang tidak terduga terjadi selama kultivasi saya, gumam Ye Fan dalam hati. Kami salah. Tolong kasihanilah kami dan biarkan klan skala surgawi tetap hidup, kata ular langit tua. Dia membungkuk dalam-dalam dan memohon dengan getir. Aku juga tidak ingin membunuh terlalu banyak. Aku tidak tega melihatmu seperti ini, tapi aku bahkan lebih tidak ingin menjadi sasaran sekelompok musuh. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Ekspresi Ye Fan dingin. Mereka tidak akan memiliki permusuhan. Saya dapat menjamin bahwa tidak ada yang berani memiliki niat jahat, kata ular langit tua. Bukannya aku tidak mempercayaimu, tapi aku tidak mempercayai mereka. Kehendak ilahi saya dapat dengan jelas merasakan bahwa beberapa orang memiliki niat membunuh terhadap saya, dan itu telah meningkat secara ekstrim, kata Ye Fan dengan tenang. Dia menyerang lagi. Suara pupu terdengar tanpa henti, tetapi dahi mereka yang memiliki niat membunuh yang kuat semuanya meledak. Darah dan materi otak berceceran di tanah, dan satu demi satu mayat jatuh ke tanah dengan punggung menghadap langit. Cari iblis surgawi dan bawa leluhur naga banjir untuk melindungi gua. Seseorang berteriak dengan gila. Matanya merah karena beberapa anggota klan penting telah mati. Pintu masuk gua naga primordial berwarna merah tua, dan mayat ada di mana-mana. Tidak. Ular langit tua segera berteriak dan menunjukkan ekspresi terkejut. Leluhur tua, mungkinkah iblis surgawi yang telah memasuki tubuh leluhur naga banjir tidak bisa menghadapinya? Begitu banyak anggota klan kita yang tewas, kita harus membalaskan dendam mereka. Iblis besar meraung dengan gila.
Ye Fan berhenti di pintu masuk gua dan tidak bergerak lagi. Lebih dari 10 iblis besar telah mati, dan hanya iblis kecil yang tersisa gemetar di sana. Mereka yang memiliki permusuhan telah terbunuh. Tiba-tiba, sebuah raungan keras terdengar dari kejauhan. Itu seperti teriakan naga yang mengguncang 9 langit. Seekor naga banjir bergegas dan melompati banyak puncak bersalju. Itu sebesar punggung gunung, dan mengayunkan ekornya yang besar ke arah Ye Fan. Mata Guo Zhen hampir keluar. Dia memegang Komatsu dan dengan cepat mundur. Itu benar-benar naga banjir perak yang sangat besar, dan sangat mirip dengan naga sungguhan. Kedua matanya seperti lentera. Naga air suci itu mengayunkan ekornya dan meretakkan gunung bersalju. Batu-batu beterbangan di udara, dan longsoran salju itu seperti tsunami. Salju putih yang tak terbatas menutupi langit dan menutupi bumi. Tempat ini seperti akan runtuh. Naga banjir yang sangat besar bukanlah sesuatu yang bisa lahir di era ini, tetapi tampak hidup dan sehat di depan mereka. Ada kekuatan besar yang membuat setiap iblis gemetar dan ingin berlutut. Ye Fan menghirup udara dingin. Era apa ini? Bagaimana mungkin masih ada naga banjir seperti ini? Tubuh naga banjir ini pasti sudah lama menebang Dao. Ada yang tidak beres. Dia menemukan sesuatu yang aneh. Meskipun naga banjir itu sangat kuat, dagingnya sedingin es. Meskipun ada kekuatan sihir yang kuat melonjak di dalam tubuhnya, itu sangat tidak terkoordinasi. Jadi itu hanya mayat yang dikendalikan oleh seseorang. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Ini adalah nenek moyang naga banjir dari ras skala surgawi. Saat itu, kultivasinya menantang surga, tetapi sangat disayangkan bahwa kecelakaan terjadi ketika dia mengembangkan teknik rahasia tertentu. Roh primordialnya layu dan mati, hanya menyisakan tubuh dagingnya. Namun, itu juga menjadi harta karun penjaga sekte ras skala langit. Ketika roh primordial seorang ahli memasuki tubuhnya, itu bisa melepaskan kehebatan pertempuran yang sangat menakutkan yang bisa menghancurkan mereka yang memiliki kemampuan dewa yang hebat. Pada saat ini, kebanggaan ras mereka fisik iblis surgawi, mengendarai naga banjir dan ingin bertarung dengan Ye Fan. Dia berteriak dengan dingin, kamu harus membayar harga untuk datang ke pembantaian darah rasku. Serahkan nyawamu. Semangat primordialmu tidak kuat, dan kultivasimu tidak cukup. Jadi bagaimana jika Anda memiliki tubuh seorang Algojo Dao? Kamu mungkin bisa menghadapi orang lain, tapi itu benar-benar tidak berguna untuk melawanku. Ye Fan berkata dengan dingin. Mengaum. Naga banjir besar menutupi langit dan menutupi bumi saat menukik ke arah Ye Fan. Ia memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung dan memenuhi lautan. Di era ini, itu pasti tak tertandingi. Selain auman naga, tidak ada suara lain di antara langit dan bumi. Hanya naga air bah yang sangat besar yang menjadi satu-satunya yang berada di antara langit dan bumi. Namun, di luar dugaan semua orang, naga banjir Dao Executioner tidak menghancurkan Ye Fan. Sebaliknya, kepalanya dihancurkan oleh tinjunya, dan darah segar mengalir keluar saat ia terbang kembali ke Cakrawala. Jadi bagaimana jika itu adalah naga banjir Dao Algojo? Itu hanya mayat. Aku bahkan pernah membunuh Algojo Dao yang masih hidup sebelumnya. Ye Fan bergumam pelan pada dirinya sendiri. Dia berdiri di sana dengan bangga dan menatap naga banjir perak di langit. Ekspresinya tenang dan dia tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Semua orang tercengang. Banyak orang mendengar apa yang dia katakan dan sangat ketakutan sehingga tubuh mereka menjadi dingin. Siapa orang ini yang telah membunuh Algojo Dao yang masih hidup sebelumnya? Lin, cepat pergi. Ular surgawi tua berdiri di pintu masuk gua naga primordial dan meraung. Leluhur tua, tidak perlu khawatir. Lihat bagaimana aku mengambil nyawanya. Karena dia berani berperilaku kejam di gua naga primordialku, darahnya akan memercik sejauh 5 meter. Naga banjir perak berteriak. Dia tidak mendengar apa yang Ye Fan gumamkan pada dirinya sendiri. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan petir berwarna ungu. Ini adalah cermin berharga berwarna ungu emas yang disempurnakan oleh Algojo Dao di masa lalu. Cahaya ungu yang dipancarkannya bisa melelehkan semua benda, dan bahkan Master Kultus akan menderita luka parah jika mereka tersapu olehnya. Namun, Ye Fan tidak menghindar sama sekali. Dia melawan langit dan menghadapi serangan itu secara langsung. Tinju emasnya dipenuhi dengan ki astral dan langsung menembus langit dan bumi. Kaca. Sesuatu yang menakutkan terjadi. Cermin berharga berwarna ungu itu pecah menjadi puluhan bagian dan berhamburan seperti hujan meteor. Cermin itu hancur oleh satu pukulan. Astaga, bagaimana ini mungkin? Dia menggunakan tinjunya untuk menghancurkan senjata Algojo Dao. Banyak orang dari ras skala surga sangat ketakutan sampai berkeringat dingin. Banyak dari mereka gemetar tak terkendali.
Bagaimana mereka bisa melihat kekuatan semacam ini hari ini? Itu adalah sesuatu yang hanya bisa muncul dalam legenda kuno. Raja Naga Banjir Algojo Dao. Suara lembut Ye Fan datang dari langit. Kemudian, dia menjabat tangannya dan memancarkan cahaya keemasan yang meluap dari surga yang menghantam ke depan. Peng, peng. Di bawah, gunung bersalju hancur berantakan. Bangkai naga banjir jatuh, menyebabkan bumi bergetar. Seekor ular surgawi putih bergegas keluar dari tubuh naga banjir. Ular itu secepat kilat dan ingin melarikan diri. Itu adalah fisik iblis surgawi dari ras tersebut. Ye Fan menunjuk dengan jarinya. Dia segera jatuh ke tanah dan berubah menjadi seorang pemuda. Wajahnya pucat pasi, dan ekspresinya galak saat dia mengatupkan giginya. Bukannya aku belum pernah melihat fisik iblis surgawi sebelumnya. Teman saya itu seharusnya memutuskan Dao segera, kan? Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Dia memikirkan domain bintang biduk utara dan menjadi linglung. Siapa sebenarnya kamu? Fisik iblis surgawi berteriak. Matanya merah seolah-olah dia ingin melahap seseorang. Aku sudah mengatakannya berkali-kali. Aku adalah penguasa istana surgawi, Ye Fan. Suara Ye Fan sangat lembut. Meskipun ini bukan pertama kalinya orang-orang yang hadir mendengarnya, namun tetap saja membuat jantung mereka berdebar. Aku sebenarnya tidak ingin membunuh. Namun, niat membunuhmu terhadapku begitu kuat sehingga aku tidak punya pilihan selain mencekik seorang jenius. Tidak. Sekelompok orang di belakang berteriak dengan keras. Ye Fan tidak memperhatikan mereka. Dengan ketukan ringan, fisik iblis surgawi berteriak dengan keras. Ruang di antara alisnya tertusuk, dan dia jatuh ke tanah bersalju tanpa jejak kehidupan. Ye Fan tidak senang maupun khawatir. Dia sekali lagi tiba di depan gua naga primordial. Hati sekelompok orang ini dipenuhi dengan rasa takut yang luar biasa saat mereka terus mundur. Ini salah kami. Kami seharusnya tidak membunuhmu karena keserakahan. Namun, kalian telah membunuh 39 anggota suku kami, dan hampir semuanya adalah iblis besar. Jika suku kami tidak dimusnahkan, vitalitas kami akan sangat rusak dalam waktu 500 tahun. Kami tidak akan berani meninggalkan gunung dan hanya bisa mengurung diri di Gunung Changbai. Bisakah Anda membiarkan kami pergi? Ular surgawi tua itu memohon. Ye Fan menghela nafas dalam hatinya. Dia benar-benar tidak tega membunuhnya. Jika pihak lain sangat kejam dan bergegas, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Mereka yang ingin tinggal di primogenitor ular surgawi, datanglah. Bahkan jika Anda menggunakan kulit ular itu tidak akan berguna. Dia berbalik dan melihat ke gua kuno lainnya. Ketua klan skala surgawi, Boren, berjalan keluar dengan wajah pucat. Meskipun dia dikenal sebagai ahli mutlak di alam rahasia transformasi naga, dia bukan apa-apa di depannya. Kau menggunakan kekuatanmu sendiri untuk menekan sukuku. Jika kau mengaku kalah, kau bisa membunuh sesukamu. Boren berbicara sambil mendukung ular surgawi tua. Aku juga tidak ingin membunuh terlalu banyak orang. Tutup dirimu di gunung selama 500 tahun. Selama periode ini, Anda tidak diizinkan untuk pergi, kata Ye Fan dengan tenang. Terima kasih banyak karena tidak membunuh kami, kata ular surgawi tua dengan suara gemetar. Yang lain diam-diam menghela nafas lega. Banyak dari mereka mengikuti ular tua itu dan membungkuk dalam diam. Chapter 963 Lembah Iblis. Kepala suku skala surgawi, Boren, meminta Ye Fan untuk menyegel gunung, mengatakan bahwa kultivasi mereka tidak cukup tinggi dan segelnya tidak akan cukup kuat. Ye Fan mengangguk. Dia tahu bahwa suku skala surga menunjukkan tekad mereka. Mereka meyakinkannya bahwa mereka tidak akan keluar dari Gunung Changbai selama 500 tahun ke depan. Dia tidak banyak bicara, memasuki gua naga asal. Cahaya abadi bersinar dengan cemerlang, energi keberuntungan seperti asap. Gua kuno itu sangat dalam, berbintik-bintik jejak waktu. Dia pertama kali melihat dua tikar sembahyang dan terkejut karena ada jejak Dao di atasnya. Jelas bahwa para ahli telah bermeditasi di sini untuk waktu yang lama. Di mana mereka berdua? Banyak orang dari suku skala surgawi gugup. Ular langit tua dengan cepat menjelaskan, mereka adalah pelindung gua naga primordial. Mereka belum kembali selama 100 tahun. Dia tidak berani menyembunyikan apapun. Di alam Ye Fan, tidak ada yang bisa menghentikan kesadarannya yang kuat. Tidak ada rahasia untuk dibicarakan. Gunung Changbai dianggap sebagai tanah leluhur naga bangkit oleh suku Nuzen. Pada zaman dahulu, mereka akan datang ke sini setiap tahun untuk memberikan penghormatan. Kedua pelindung tersebut adalah leluhur suku Nuzen. Jika mereka masih hidup, mereka seharusnya sudah berusia lebih dari 1000 tahun. Orang-orang dari dinasti Jin. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri.
Ketika suku Nuzen keluar dari pengasingan dan menghancurkan dinasti Song Utara, kedua orang ini sudah memasuki gua. Kemudian, mereka berhasil dalam kultivasi dan menjadi pelindung suku skala surgawi. Orang kuno. Ye Fan merenung. Kultivasi kedua orang ini tidak rendah dan harus diperhatikan. Manchu King juga menganggap Gunung Changbai sebagai tanah leluhur mereka karena mereka adalah keturunan suku Nuzen. Dua orang kuno yang dibunuh Ye Fan belum lama ini berasal dari dinasti Qing dan dikenal sebagai pelindung. Jelas, mereka tidak bisa dibandingkan dengan para pelindung. Kedua orang kuno dari dinasti Jin ini berusia sekitar 1000 tahun dan telah bertahan sejak zaman kuno. Mereka mungkin belum mati sampai sekarang. Mereka mungkin tidak akan mati setelah pergi selama 100 tahun. Ye Fan berkata dengan lembut dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Gua kuno ini sangat dalam. Dikatakan bahwa ada seorang kaisar suci kuno yang pergi ke utara dan bermeditasi di sini selama ratusan tahun. Oleh karena itu, gua ini disebut Gua Naga Purba. Di kedalaman gua kuno itu, ada sebuah ruangan batu yang kering dan bersih. Tidak ada perabot sama sekali, dan bahkan energi keberuntungan pun tidak bisa mendekat. Itu bisa digambarkan sebagai sederhana dan kasar. Boren, pemimpin klan ular surgawi, menjawab. Ini adalah tempat di mana dewa iblis primogenitor mereka tinggal dalam pengasingan. Dia sering tinggal di sana selama ratusan tahun, dan tidak ada yang berani mendekat. Kemana nenek moyang ular langit pergi? Ye Fan bertanya. Boren menghela nafas pelan. Esensi spiritual langit dan bumi telah mengering. Leluhur ular langit telah meramalkan bahwa generasi mendatang tidak akan menguntungkan untuk berkultivasi dan akan sulit untuk membuktikan daunnya. Oleh karena itu, dia menghilang dari dunia manusia selama periode negara berperang. Ye Fan memasuki ruang batu dan menutup matanya untuk merasakannya. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tidak ada ki iblis di ruang batu. Itu tenang dan damai, tidak tercemar oleh dunia fana. Itu sangat istimewa. Dikatakan bahwa pada zaman kuno, seorang kaisar suci datang ke sini untuk berkultivasi dalam pengasingan. Hanya 1000 tahun setelah dia pergi, nenek moyang kita menemukan tempat ini, kata ular surgawi tua. Itu benar. Ye Fan membiarkan mereka pergi dan duduk bersila. Dia duduk di sana selama setengah bulan dan tidak bergerak selangkah pun. Selama waktu ini, dia hanya mewariskan sebuah buku Taoisme kepada Guo Zhen dan memberinya beberapa lembar asal dan 2 tangkai obat roh. Adapun Komatsu, dia sangat gelisah. Setelah menggerogoti sebatang obat roh, dia memanjat naik dan turun di ruang batu seperti monyet kecil nakal yang tidak bisa diam. Ada diagram batu 3 zang di dalam batu. Ye Fan tercengang. Dia membuka matanya setengah bulan kemudian. Siapa yang meninggalkan ini? Ada sebuah diagram di dalam dinding batu yang bahkan tidak bisa dilihat oleh mata sumber surgawi. Ini melebihi akal sehat. Mata surganya dapat melihat melalui semua rekayasa dan dapat melihat melalui dinding batu gunung dan sungai. Sekarang, dia hanya bisa melihat sekilas setelah memahami Dao selama setengah bulan. Dia ingin menjangkau dan menghancurkan tembok itu, tapi tiba-tiba dia menghentikannya. Dia teringat sebuah rumor bahwa para cenayang kuno menggunakan pikiran mereka untuk mengukir diagram dan mengukirnya di batu. Jika dia memecahkannya dengan paksa, semuanya akan hancur dan tidak ada yang akan diperoleh. Ye Fan tidak bertindak gegabah. Pada akhirnya, dia menghadap ke dinding batu dan duduk bersila lagi. Dia tetap tidak bergerak, dia mengamati dan memahami. Hal ini membuat klan ular surgawi gelisah. Mereka akan terus was-was selama dia tidak pergi. Teknik rahasia surgawi pemutus sumber. Dia menghabiskan setengah bulan lagi. Matanya kering dan mata surganya hampir pecah. Baru pada saat itulah dia melihat semuanya dengan jelas dan menggambar ukiran batu. Saat dia melihatnya dengan jelas, Ye Fan tahu apa itu. Hatinya bergetar. Dia dengan cepat mengambil fragmen tulang dan mengukir diagram gunung dan sungai yang dia lihat di istana bawah tanah Gunung Lu. Ini satu bagian. Ini adalah bagian dari diagram itu. Dia terkejut dan mengingatnya dengan kuat di dalam hatinya. Kemudian, dia dengan lembut menghapus jejak yang telah dia ukir. Peluang kenaikan abadi. Dia tidak menyangka akan melihat hal seperti itu di Gua Naga Primordial. Ini benar-benar tak terduga. Dia menduga bahwa itu diukir oleh primogenitor ular surgawi atau ditinggalkan oleh kaisar bijak kuno. Bagaimanapun, itu setidaknya adalah seorang sage agung. Orang-orang kuno yang dipotong-potong di istana bawah tanah Gunung Naga dan Chisongzi, makhluk abadi yang terkubur dalam api di Gunung Delapan Ling, yang mana dari mereka yang bukan seorang sage agung. Memikirkan hal itu, sungguh mengejutkan. Koleksi diagram sage agung dari ras manusia pasti tak tertandingi.
Sejujurnya, Ye Fan tidak terlalu memikirkannya saat dia mendapatkan ukiran batu pertama dan fragmen tulang kedua. Tapi sekarang setelah dia mendapatkan diagram ketiga, dia sangat tersentuh. Dia ingin mengumpulkan semuanya. Orang tuanya telah meninggal dunia dan tidak ada lagi yang bisa dia minta di bumi. Kenaikan abadi adalah satu-satunya tujuannya. Lukisan kenaikan abadi ini sangat penting baginya. Ye Fan meninggalkan Gunung Changbai. Dia tidak mengambil tindakan secara pribadi dan menyuruh mereka untuk menyegel diri mereka sendiri selama 500 tahun. Kemudian, dia menghilang bersama Guo Zhen dan Komatsu di luar pegunungan bersalju. Di dunia luar, saat itu sudah awal musim semi. Es dan salju telah mencair, dan tunas-tunas yang lembut telah menembus tanah. Ada bau tanah yang samar-samar. Ye Fan memberi Guo Zhen beberapa buku Tao, beberapa blok sumber, dan obat roh. Kemudian, mereka berpisah. Mereka telah mengenal satu sama lain dan saling memberi kesempatan. Mereka tidak bisa selalu berjalan bersama. Setiap orang memiliki jalan dan jalan mereka sendiri. Dia dan Komatsu kembali ke kota B. Selama periode ini, dia menerima telepon dari Sukyong. Setelah sekian lama, tidak ada kabar darinya. Dia mengira sesuatu telah terjadi padanya. Ye Fan mentraktir Sukyong dan keluarganya dengan makanan sederhana. Komatsu tetap tinggal di rumah dan tidak berani mengikuti mereka. Dia takut Suye, gadis gila itu, akan menyiksanya. Sebenarnya, dia sudah bisa menebak apakah dia harus pergi atau tidak. Dia di sini hanya untuk memverifikasinya. Lembah Seribu Iblis terletak di Pegunungan Ba. Pada zaman kuno, tidak diketahui berapa banyak iblis besar yang telah meninggalkan ortodoksi mereka di sana. Tempat itu telah lama menjadi tanah suci bagi ras iblis. Pegunungan Daba mengacu pada pegunungan yang membentang di perbatasan provinsi Sichuan, Shaanxi, Gansu, dan Hubei. Ye Fan berencana untuk pergi ke Senongjia di Hubei dan masuk dari arah timur. Itu karena, sejak abad terakhir, selalu ada desas-desus bahwa ada orang liar di Senongjia. Sekarang setelah dia kembali, dia juga ingin mencari tahu apakah yang disebut orang biadab itu benar-benar ada. Ye Fan membawa Komatsu ke Senongjia. Dia berjalan sangat lambat, menghindari berbagai tempat yang indah. Dia berjalan ke daerah tak berpenghuni. Pohon-pohon kuno telah tumbuh, dan mata airnya bergemericik. Tempat itu sangat tenang. Ada banyak semak-semak di daerah primitif. Hutan itu lebat, jadi dia tidak terburu-buru. Pada akhirnya, dia bahkan tinggal di lembah selama beberapa hari untuk menikmati keindahan pegunungan dan sungai. Orang liar, mereka akhirnya menemukan mereka. Cepatlah dan kejar mereka. Kita harus mengambil gambar yang jelas. Teriak seseorang. Ye Fan melihat sekelompok orang mengejar di pegunungan di kejauhan. Dia mengambil Komatsu dan melompat dengan ringan, diam-diam menyalip mereka. Tak lama kemudian, dia melihat seorang pria aneh dengan rambut panjang beberapa mil jauhnya. Ketika orang biadab itu melihat Ye Fan datang di udara, dia ketakutan dan berlutut untuk memohon belas kasihan. Tolong ampuni hidupku, Dewa. Saya tidak menyakiti siapapun. Saya hanya tidak sengaja ditemukan oleh manusia. Ye Fan tidak bisa berkata-kata. Dia akhirnya tahu apa yang disebut orang biadab itu. Itu adalah iblis kecil yang belum sepenuhnya berubah. Itu ditutupi rambut panjang dan berlari tegak. Itu benar-benar terlihat seperti orang biadab. Di gunung mana kamu berkultivasi? Saya adalah iblis kecil di lembah Seribu Iblis. Saya sering bermain dengan teman-teman saya. Kadang-kadang, saya datang ke Senongjia di sepanjang sisi timur pegunungan Ba, jawab iblis kecil itu. Sebenarnya, itu tidak kecil. Tingginya lebih dari 2 meter ketika berdiri tegak. Itu adalah seekor kera liar yang telah berubah menjadi manusia. Secara serius, itu tidak jauh berbeda dengan orang liar. Ye Fan tiba-tiba tersenyum. Dia akan pergi ke lembah Seribu Iblis. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan iblis kecil di lembah, yang menyelamatkannya dari banyak masalah. Secara umum, pegunungan Ba memiliki panjang 1000 km dan berbatasan dengan beberapa provinsi. Iblis-iblis kecil di lembah Seribu Iblis terkadang menyelinap keluar dan bermain di sepanjang pegunungan. Ye Fan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Misteri orang-orang liar di Senongjia berasal dari lembah Seribu Iblis. Setelah mengetahui kebenarannya, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Kera liar itu sangat cepat. Ia langsung masuk ke wilayah Sichuan bersama Ye Fan dan pergi jauh ke pegunungan Ba. Mereka melihat banyak peti mati yang digantung di beberapa tebing tak berpenghuni, yang penuh dengan misteri. Tebing-tebing itu tinggi dan peti-peti mati itu berbintik-bintik. Setelah ribuan tahun, itu bisa dikatakan sebagai keajaiban. Apakah kamu belum membukanya? Ye Fan bertanya.
Kera liar itu mengecilkan lehernya dan berkata, kami tidak berani membukanya. Semua orang mengatakan bahwa 500 tahun yang lalu, seorang penguasa lembah tua ingin menemukan Dewa Bumi. Dia membuka banyak peti mati yang tergantung dan akhirnya meninggal tanpa bisa dijelaskan. Setelah itu, hanya sedikit orang yang berani membukanya. Ye Fan mencibir dan berkata, kami adalah pembudidaya, apakah kami takut akan hal ini? Kita tidak bisa mengatakannya. Master lembah ketiga saat ini juga mengatakan bahwa itu terkait dengan Dewa Bumi kuno. Dia mengatakan kepada kami untuk tidak menyentuhnya dan segera memberitahunya jika kami melihat peti mati gantung yang aneh. Ketika Ye Fan mendengar ini, dia teringat sebuah paragraf dalam buku kuno, Bacaan Kerajaan Taiping, Kediaman Dewa Bumi, ada ribuan peti mati gantung di tebing. Segera, mereka memasuki bagian terdalam pegunungan Ba, di mana hanya ada sedikit orang. Setelah berbelok ke kiri dan ke kanan, mereka tiba-tiba menghilang dari punggungan gunung dan memasuki area yang lebih luas. Tebing-tebing kuno berdiri dalam jumlah yang banyak, pohon-pohon tua menjulang tinggi ke langit, dan kera-kera menangis serta harimau mengaum. Ini adalah lanskap yang sangat primitif, seakan-akan tidak ada manusia yang masuk selama ribuan tahun. Benar saja, Ye Fan mengangguk. Lembah Iblis Myriad juga terisolasi dari dunia manusia, dikelilingi oleh formasi kuno, di daerah tak berpenghuni yang luas. Di zaman kuno, Dewa Iblis berkultivasi di sini, dan kemudian beberapa iblis besar yang terkenal datang untuk mencari perlindungan, sehingga secara bertahap menjadi tanah suci bagi ras iblis. Lembah itu disebut Lembah Iblis berjuta-juta karena ada lebih dari satu jenis iblis di lembah itu. Ada berbagai macam ras, dan setiap generasi, 3 penguasa lembah akan dipilih, yang semuanya sangat kuat. Jauh di sana, Ye Fan melihat sebuah lembah besar, di mana iblis Qi membumbung tinggi ke langit, dikelilingi oleh pita kabut hitam, seolah-olah iblis yang tak tertandingi sedang tertidur. Ini benar-benar tanah suci untuk budidaya iblis. Dia mengamati medan pegunungan dan sungai. Ini adalah tempat para iblis. Menurut kitab sumber surga, ada kemungkinan bahwa seorang kaisar iblis kuno telah bertransformasi di sini, yang menciptakan medan seperti itu. Banyak iblis kecil naik dan turun di lembah, dan itu sangat hidup. Ye Fan diam-diam berpikir bahwa karena tempat ini sangat makmur, mungkin ada puluhan ribu iblis. Bendera hitam besar berkibar tertiup angin, dengan 3 kata, Lembah Iblis Sejuta Iblis, tertulis di atasnya. Bendera itu ditancapkan di lembah, dan setiap kali berkibar, bendera itu sepertinya bisa menggulingkan gunung dan membalikkan lautan, mengeluarkan semburan guntur dan momentum yang luar biasa. Tiba-tiba, genderang berbunyi di lembah iblis yang sangat banyak, dan sekelompok iblis besar keluar untuk menyambut mereka. Mereka sepertinya bisa mengaum di seluruh dunia, memetik bintang-bintang dan meraih bulan. Momentum mereka sangat mencengangkan, dan ki iblis mereka sangat mengerikan. Para tamu yang terhormat, maafkan saya karena tidak bisa menyambut Anda. Di tengahnya ada seekor monyet dengan mulut yang menggelegar, mata yang berapi-api, dan rambut keemasan di sekujur tubuhnya. Itu adalah kera pertempuran suci yang hidup. Ye Fan tertegun, dan dia hampir berteriak. Itu terlalu mirip dengan monyet biduk. Roh kera liar di sampingnya berbisik. Ini adalah penguasa lembah ketiga mereka. Bolehkah saya menanyakan nama penguasa lembah yang ketiga? Mulut yang menggelegar, mata yang berapi-api, dan telinga emas Raja Monyet sangat sensitif, dan dia menjawab, Sun Wukong. Ye Fan tertegun dan membatu di tempat. Chapter 964 Raja Kera. Seekor monyet dengan bulu emas berkilau, mata berapi-api, dan mulut yang menggelegar menyebut dirinya Sun Wukong. Sekelompok iblis besar mengikuti di belakangnya. Pemandangan ini sangat mencengangkan. Ye Fan menatap kosong untuk waktu yang lama. Apa yang sedang terjadi? Ini terlalu subversif. Mungkinkah dataran tengah benar-benar memiliki Sun Wukong yang telah pergi ke surga barat untuk mendapatkan kitab suci? Dia membuka mata surgawinya dan mengamati monyet ini. Tubuhnya luar biasa, dan cangkangnya berbeda. Jenis fisik seperti ini jarang terlihat. Jika bukan karena fakta bahwa ia lahir di zaman tanpa kultivasi, ia pasti akan memiliki pencapaian yang luar biasa di masa depan. Sekarang, di alam rahasia transformasi naga, dia bisa dianggap sebagai ahli terkemuka di zaman sekarang. Di era di mana makhluk suci yang hebat tidak muncul, tidak ada yang bisa menekannya. Salam, Saudara Ye. Monyet ini berjalan ke depan. Kelompok iblis besar semuanya mengenakan ekspresi hormat saat mereka memberi hormat bersama. Ye Fan membalas salam. Ada banyak pertanyaan di dalam hatinya. Mengapa dia bertemu Sun Wukong di sini? Itu sangat mirip dengan yang ada di sisi lain langit berbintang. Apa yang sebenarnya sedang terjadi?
Lembah 10.000 iblis benar-benar luar biasa. Tebing-tebing di sekelilingnya menjulang tinggi ke awan, megah dan tinggi. Lembah raksasa yang terbentuk cukup untuk menampung beberapa kota super besar. Begitu memasuki lembah, dia melihat beberapa air terjun yang panjangnya ribuan zang. Air terjun itu menggantung dari dinding lembah, menciptakan hamparan putih yang luas. Sungguh luar biasa megah. Di bawah penerangan cahaya matahari, kabut warna-warni menyelimuti tempat itu. Lembah ini sangat dalam, dan tempat ini selalu hijau sepanjang tahun. Di sepanjang jalan, terdapat hutan batu dan danau yang jernih. Seakan-akan ia telah memasuki dunia kecil tersendiri. Ada kebun buah-buahan di dalam lembah. Buah-buahan berwarna keemasan dan merah cerah memenuhi dahan-dahannya, memenuhi udara dengan aroma yang manis. Selain itu, ada ladang obat yang dipenuhi dengan segel Salomo, Polygonum multiflorum, ginseng, dan lain-lain. Monyet ini menyadari bahwa Ye Fan sangat peduli dengan namanya. Dia menjelaskan sepanjang jalan sambil tersenyum. Dia telah membaca perjalanan ke barat di antara manusia dan merasa itu sedikit menarik. Oleh karena itu, dia sendiri yang memberikan nama ini. Ye Fan tidak bisa berkata-kata. Jadi memang begitulah yang terjadi. Setelah dipikir-pikir, itu masuk akal. Monyet ini tidak terlihat seperti iblis tua, tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Seharusnya tidak berkultivasi selama lebih dari 300 tahun. Di samping itu, iblis besar mengatakan bahwa penguasa lembah ketiga sangat berbakat dan hanya berkultivasi selama sekitar 230 tahun. Ini jarang terjadi di zaman sekarang. Ada banyak monyet di Chuan, dan 1 dari 10 juta monyet dapat mencapai Tao. Dengan pencapaian seperti itu, masuk akal baginya untuk berkultivasi di tanah suci suku iblis seperti lembah iblis. Setelah mengobrol beberapa saat, Ye Fan mengetahui bahwa monyet ini mengaku sebagai keturunan orang bijak agung dari ras kera. Dia telah memperoleh ajaran ras kera suci, itulah sebabnya dia telah berkultivasi hingga mencapai kondisi seperti itu. Menurut teks kuno, selama seekor monyet memiliki pencapaian yang hebat, secara otomatis akan berevolusi menjadi kera suci. Penampilan terakhirnya adalah dewa petir dengan mata emas yang menyala-nyala. Ye Fan merenung. Mungkinkah kera pertempuran suci primordial telah datang ke bumi dan meninggalkan beberapa keturunan? Namun, kekuatan garis keturunan mereka memburuk dan monyet ini menunjukkan beberapa tanda atavisme. Ye Fan bertanya-tanya apakah kera pertempuran suci primordial telah datang ke bumi dan meninggalkan beberapa keturunan. Namun kemudian, kekuatan garis keturunan mereka memburuk, dan monyet ini menunjukkan beberapa tanda atavisme. Dia tidak mengatakannya dengan lantang. Jika tidak, dengan temperamen monyet, dia mungkin akan marah. Kelompok itu sampai di kedalaman lembah iblis yang sangat dalam. Medannya bahkan lebih luar biasa. Guru lembah ketiga adalah roh kera yang luar biasa. Matanya yang berapi-api bisa melihat melalui ilusi, dan tatapan ilahinya seperti kilat. Ketika Ye Fan masih selusin atau lebih jauh dari lembah, dia berdiri di atas tebing. Dia melihatnya, tetapi dia tidak bisa melihat melalui kultivasinya. Dia sangat terguncang, jadi dia secara pribadi keluar untuk menyambutnya. Penguasa lembah ketiga adalah roh kera yang luar biasa. Matanya yang berapi-api bisa melihat melalui ilusi. Ketika Ye Fan berada belasan mil jauhnya dari lembah, dia melihatnya berdiri di atas tebing. Dia melihatnya, tetapi dia tidak bisa melihat melalui kultivasinya. Dia sangat terkejut, jadi dia keluar untuk menyambutnya. Ye Fan sangat langsung. Dia menjelaskan alasan kunjungannya dan bertanya tentang misteri Pangbo. Dia cukup yakin bahwa itu dilakukan oleh lembah iblis sejuta tanya. Rombongan memasuki kota kuno dan tiba di sebuah rumah besar. Setelah mempersilakan Ye Fan untuk duduk, Master lembah ketiga secara pribadi menjelaskan bahwa mereka memang mengambil tindakan saat itu, tetapi mereka tidak menyakiti siapapun. Kelompok itu memasuki kota kuno dan tiba di sebuah rumah besar. Setelah mengundang Ye Fan untuk duduk, penguasa lembah ketiga secara pribadi menjelaskan bahwa mereka memang mengambil tindakan saat itu, tetapi mereka tidak menyakiti siapapun. 9 naga yang menarik peti mati turun ke puncak Gunung Tai dan kemudian dengan cepat berlayar. Saat itu, dunia terguncang dan setiap sekte terkejut. Mereka semua segera bereaksi. Garis keturunan Pangbo diselidiki secara pribadi oleh penguasa lembah ketiga. Ketika dia melihat ada jejak samar darah dewa iblis kuno di tubuh mereka, dia langsung tergerak. Dia berpikir bahwa 9 naga yang menarik peti mati mungkin memiliki semacam karma, jadi dia mengatur agar roh jahat mengambil penampilan Pangbo dan kembali untuk menyelidiki ras ini. Sayangnya, setelah menyelidiki selama lebih dari 10 tahun, mereka tidak mendapatkan banyak hal. Mereka bahkan tidak tahu ras seperti apa ras ini dulunya.
Pada akhirnya, roh jahat itu melewati kesengsaraan dan dibacok sampai mati. Pada titik ini, mereka tidak melanjutkan penyelidikan karena mereka merasa tidak perlu. Banyak dari ras-ras kuno yang terhormat telah memudar ke dalam masa dan kembali menjadi biasa. Kami tidak mengecewakan keluarga Pang. Sebaliknya, kami membuat roh jahat itu melakukan bakti kepada orang yang hilang selama lebih dari 10 tahun. Dia tidak berniat menyakiti siapapun, kata penguasa lembah ketiga. Ye Fan terdiam. Dia teringat kenangan yang dia dapatkan dari ayah Pangbo. Ketika roh jahat itu mabuk, dia mengatakan bahwa mereka adalah ras iblis kuno. Pada akhirnya, ayah Pangbo menamparnya hingga terbangun, tapi dia tidak membalas. Meskipun ada saat-saat ketika dia bertingkah aneh, dia tidak melakukan sesuatu yang tidak sopan. Ye Fan hanya bisa mengangguk dan tidak mengecamnya. Dari sudut pandang tertentu, dia harus menghela nafas lega karena Pangbo yang asli masih berada di biduk dan masih hidup. Dia sudah menduga semua ini. Perjalanan ke lembah iblis berjuta-juta hanya untuk memverifikasinya, dan itu memang benar. Setelah memahami sebab dan akibatnya, Ye Fan hanya bisa menghela nafas. Dia berdiri di kota kuno ini dan menatap langit, melamun. Banyak teman lamanya berada di sisi lain langit berbintang. Semua yang ada di bumi telah diselesaikan, tapi dia tidak bisa kembali. Menjadi abadi adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Master lembah ketiga mengundangnya untuk tinggal di lembah iblis Miriat untuk waktu yang lama untuk mendiskusikan kultivasi bersama. Ye Fan tidak bisa menolak, jadi dia tidak pergi dengan tergesa-gesa. Dia juga ingin melihat apa yang istimewa dari tanah suci ras iblis. Master lembah pertama adalah bangau abadi yang berkultivasi menjadi bentuk manusia. Dia memiliki umur 600 tahun. Dikatakan bahwa dia telah memperoleh bagian dari ortodoksi abadi pedang kuno di Gunung Su. Dia sangat kuat dan telah menyelesaikan alam transformasi naga. Dia telah memperoleh bagian dari ortodoksi pedang abadi Gunung Su dan telah mengasingkan diri sepanjang tahun. Dia tidak akan keluar kecuali itu adalah masalah hidup dan mati untuk lembah iblis yang sangat banyak. Master lembah kedua adalah seekor kucing abadi yang memiliki garis keturunan dewa iblis kuno. Dia berkeliaran di luar sepanjang tahun untuk mencari reruntuhan gunung abadi dan jarang peduli dengan urusan lembah. Dikatakan bahwa penguasa lembah pertama adalah leluhurnya dan pendiri lembah iblis Miriat. Dia pergi selama periode negara berperang dan meninggalkan seni tiga nyawa, yang diwarisi oleh penguasa lembah kedua. Ye Fan tinggal di sini selama 2 bulan sekaligus, mengusir yang lama dan menerima yang baru, merangkul yang sederhana dan kembali ke yang sejati. Di tempat ini, dia merasakan jejak keberadaan yang tak tertandingi yang bertransformasi menjadi Dao. Komatsu adalah yang paling bahagia. Dia bermain dengan sekelompok iblis kecil dan berlari ke seluruh pegunungan dan dataran. Namun, makhluk kecil itu memiliki pengendalian diri yang kuat. Setiap malam, ia akan menyerap cahaya bulan dengan bantuan Buddha batu kecil dan berkultivasi dengan serius. Sejak dia datang ke Su, Ye Fan secara alami ingin mencari tahu lebih banyak tentang Qi Songzi yang abadi. Sejak dia melihat 7 pedang terbang di tanah abadi pemakaman berapi-api, dia merasa bahwa pedang abadi Sushan mungkin berasal dari garis keturunannya. Tuan lembah ketiga tersenyum dan memberitahu Ye Fan bahwa Qi Songzi bukan berasal dari Su. Dia berasal dari Zhejiang, tapi dia datang ke Su untuk berkhotbah dan meninggalkan ortodoksi. Ye Fan tiba-tiba menyadari bahwa ketika Qi Songzi disebutkan dalam kitab-kitab kuno, di sana tertulis tentang Gunung Jinhua, Gunung Tiantai, dan tempat-tempat lainnya. Tempat-tempat ini ada di Zhejiang dan Sichuan. Dalam ortodoksi yang diperoleh oleh Master lembah pertama, ada beberapa catatan samar yang menunjuk pada Qi Songzi yang abadi. Diduga bahwa dia adalah orang yang mewariskan garis keturunan pedang abadi. Dia adalah kultivator paling terkenal di zaman kuno. Sebelum Sino mencapai Dao, dia telah menerima sebagian dari ajarannya. Sebelum Dao Kaisar Kuning selesai, dia juga telah meminta nasihat darinya. Tidak mengherankan bahwa seorang kultivator terkenal di zaman kuno akan meninggalkan ortodoksi pedang yang abadi. Itu adalah hal yang biasa. Apakah Anda tahu mengapa Qi Songzi datang dari Zhejiang ke Gunung Su untuk berkultivasi? Guru lembah ketiga bertanya sambil tersenyum. Apakah ada alasannya? Ye Fan terkejut. Tentu saja ada beberapa rahasia. Master lembah ketiga mengangguk dan mulai berbicara tentang beberapa anekdot kuno. Dikatakan bahwa Qi Songzi adalah makhluk abadi kuno. Namun, beberapa leluhur dewa iblis tahu bahwa dia tidak bisa menjadi abadi. Dia sedang mencari cara untuk menjadi abadi, kata Master lembah ketiga. Pada tingkat kultivasi seperti itu, apalagi yang bisa menariknya? Hanya untuk menjadi abadi.
Dia pergi ke barat ke Sichuan dan menghabiskan seluruh hidupnya untuk menjadi abadi. Apakah dia menemukan sesuatu? Ye Fan bertanya. Dia memperoleh tulang abadi dari Gunung Tiantai di Zhejiang. Itu berisi misteri untuk menjadi abadi. Dia menemukan tanah Su. Dikatakan bahwa bagian dari tulang abadi itu menunjuk ke tempat ini. Namun, dia menghabiskan separuh hidupnya di Su dan tidak menemukan tempat rahasia utama. Semua usahanya sia-sia dan dia tidak bisa menjadi abadi. Ketika Ye Fan mendengar ini, hatinya tergerak. Itu terkait dengan peta peluang untuk menjadi abadi. Mungkinkah tempat rahasia utama ada di Gunung Su? Namun, bertahun-tahun telah berlalu. Apakah ada jejak yang tersisa? Lembah Iblis Myriad berada di Sichuan. Secara alami, mereka tahu banyak rahasia kuno. Master lembah sebelumnya telah mencarinya dan bahkan menemukan jejak kaki yang ditinggalkan oleh Qi Songzi. Para master lembah sebelumnya telah melacaknya dan menemukan bahwa Qi Songzi mungkin benar-benar mengejar makhluk abadi yang sesungguhnya. Dia hampir menyentuhnya. Terutama seorang penguasa lembah tua 500 tahun yang lalu, dia membuat penemuan yang luar biasa. Sayangnya, dia tidak punya waktu untuk menceritakan rahasianya dan meninggal tanpa bisa dijelaskan. Guru lembah ketiga menghela nafas. Lembah Iblis Myriad menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya material untuk melacaknya dan secara tidak sengaja membuat terobosan di peti mati gantung kuno. Kemudian, dari peti mati gantung di Su hingga peti mati kuno di Gunung Wuyi, tidak ada yang tahu berapa banyak yang dibuka. Mereka memanen beberapa buku Gyo kuno dari peti mati gantung tertua. Mereka secara samar-samar menunjukkan bahwa seharusnya ada Dewa Bumi dengan rahasia besar. Ada catatan di buku-buku kuno, dan ada lebih dari satu. Lembah Iblis Myriad juga secara serius berspekulasi bahwa mungkin ada Dewa Bumi yang nyata, bukan manusia yang didewakan. Ada ribuan peti mati yang tergantung di tebing di kediaman seorang Dewa Bumi. Awan adalah tulang belulang seorang dewa. Mereka menemukan bahwa peri bumi yang dicari Qi Songzi mungkin adalah orangnya. N. Chapter 965 Pedang Surgawi Tianqi. Beberapa potongan batu Gyo kuno telah kehilangan kilaunya. Terlalu banyak waktu yang telah berlalu, dan mereka telah kehilangan kemegahannya. Ada darah di atasnya, yang konon telah bersentuhan dengan mayat untuk waktu yang lama. Ye Fan memegangnya di tangannya. Meskipun tidak ada cahaya, itu lembut dan halus, memberikan perasaan hangat. Ini adalah buku Gyo kuno, dan salah satu dari mereka tak ternilai harganya. Tanpa diragukan lagi, ini adalah harta karun nasional. Setiap kali muncul, itu akan menimbulkan sensasi. Batu giok itu diukir dengan prasasti tulang peramal yang padat. Warna batu giok kuno itu berbeda-beda. Ada yang berwarna kuning seperti emas, ada yang merah seperti darah, dan ada pula yang putih seperti lemak domba. Kilau mereka tertahan, seolah-olah tertutup lapisan debu. Ada bekas-bekas waktu yang berbintik-bintik, dan sekilas terlihat bahwa benda-benda itu adalah barang antik. Ada 6 buah secara keseluruhan. Ini diperoleh oleh master sebelumnya dari lembah 10.000 iblis. Mereka telah mengambilnya dari peti mati kuno dan membuka peti mati yang tak terhitung jumlahnya dari Sichuan ke Gunung Wuyi. Dan di antara mereka, 2 buah yang paling kuno ditemukan secara pribadi oleh master lembah pertama, Dewa Yao kuno. Ye Fan membalikkan batu Gyo kuno itu ke arah sinar matahari dan dengan hati-hati mempelajari setiap karakternya. Bentuknya seperti burung, ikan, dan serangga, dan sangat sulit untuk dipahami. Dia hanya memahami makna umumnya. Seperti yang dikatakan oleh master lembah ketiga, buku batu Gyo kuno yang ditemukan di peti mati gantung berisi rahasia mengejutkan yang samar-samar menunjuk pada makhluk abadi di bumi. Qi Songzi memiliki tulang abadi dengan bagian peta di atasnya. Dia datang ke Sichuan untuk mencari dan secara pribadi membuka puluhan ribu peti mati, tapi dia gagal di saat-saat terakhir dan tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Kami tidak memiliki tulang abadi untuk memandu kami, jadi kami sangat langsung. Kami berkeliling dunia dan membuka peti mati kuno satu demi satu untuk menemukan apa yang dia inginkan, kata penguasa lembah ketiga. Keenam buah batu Gyo kuno ini adalah hasil panen terakhir mereka. Mereka secara samar-samar menyebutkan seorang makhluk abadi di bumi, tetapi mereka tidak mengatakan di mana dia berada. Mereka tidak tahu di mana dia berada, dan itu sangat misterius. Kamu ingin menemukan apa yang bahkan Qi Songzi tidak bisa temukan berdasarkan ini? Ye Fan bertanya. Cobalah yang terbaik, apapun hasilnya, kata master lembah ketiga. Master lembah sebelumnya sangat gigih dan tidak pernah menyerah. Seorang makhluk abadi di bumi, karena dia sudah menjadi makhluk abadi, dia pasti memiliki kemampuan supernatural. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mendapatkan semuanya darinya.
Ye Fan mengukir peta di tulang abadi dan menunjukkannya kepada penguasa lembah ketiga, bertanya apakah dia tahu di mana itu. Kamu mengatakan bahwa seorang penguasa lembah tua membuat penemuan mengejutkan 500 tahun yang lalu. Apa yang kamu maksud? Ye Fan bertanya. Dia hanya mengatakan bahwa dia akhirnya mengerti sebelum dia segera meninggalkan dunia ini. Sebelum dia meninggal, dia menunjukkan sebuah tempat, tapi tidak ada satupun dari kita yang bisa memasukinya, kata Master Lembah Ketiga. Tempat apa ini? Ye Fan bertanya. Tempat di mana Qisongzi memahami Dao, Telaga Surga Pedang Abadi. Ekspresi Tuan Lembah Ketiga sangat serius. Saat itu, kekuatan sihir lembah guru tua tak tertandingi dan luar biasa. Dia adalah seorang ahli dalam formasi, tapi pada akhirnya, dia hanya berhasil melarikan diri dengan nafas terakhirnya. Tuan lembah yang lama hanya punya waktu untuk menunjukkan bahwa apa yang telah ditemukan Qisongzi, dikombinasikan dengan apa yang telah dicoba ditemukan oleh Tuan lembah sebelumnya, mereka mungkin bisa menemukan Dewa Bumi. Sushan memiliki tempat yang disebut Danau Pedang Surgawi. Ye Fan terkejut. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Guru lembah ketiga mengangguk. Dia berkata bahwa setelah Qisongzi mewariskan ajarannya, dia melatih ilmu pedangnya dan memahami Dao sendirian. Sekarang, tidak ada yang bisa memasukinya. Ye Fan berpikir sejenak. Dia bisa merasakan melalui kehendak spiritualnya bahwa guru lembah ketiga tidak berbohong. Oleh karena itu, dia ingin mencobanya. Bawa aku ke sana untuk melihat-lihat. Guru lembah ketiga memberitahunya segalanya karena dia ingin meminjam kekuatannya. Dia sudah melihat bahwa Ye Fan bukanlah orang biasa. Dia bahkan mungkin sebanding dengan Great Medium di zaman kuno. Selain itu, melalui nama itu, dia memikirkan apa yang terjadi 20 tahun yang lalu. Dia menemukan informasi dari masa lalu dan membandingkannya. Dia bahkan lebih terkejut. Dia tahu bahwa Ye Fan adalah salah satu dari mereka yang menghilang di peti mati 9 naga. Danau Surga Pedang Surgawi secara alami bukanlah tempat yang biasa. Namun, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu bahwa itu dilindungi oleh formasi kuno. Biasanya, bahkan burung pun tidak bisa masuk atau keluar. Pada hari itu, Ye Fan dan guru lembah ketiga meninggalkan lembah iblis yang sangat banyak dan langsung menuju ke sebuah gunung besar di kerajaan Su. Gunung Emei ditutupi oleh lapisan pegunungan. Gunung itu megah, dan pemandangannya indah. Yang disebut Gunung Su adalah nama umum untuk pegunungan di dekat Emei. Di sini, pohon-pohon kuno menjulang tinggi ke langit, awan-awan yang patah dan jembatan-jembatan yang terhubung. Ada jurang-jurang yang dalam dan lembah-lembah yang dalam. Ribuan jurang mengalir dan suara air mengoceh. Tidak ada jalan lain. Sekarang, tempat ini telah menjadi tempat yang indah. Ada terlalu banyak turis. Para pembudidaya sudah lama pergi, kata guru lembah ketiga. Gunung Emei adalah salah satu dari 4 gunung yang terkenal dalam agama Buddha di Tiongkok. Itu adalah tempat Bodhisattva Samantabhadra. Biasanya, ada banyak turis. Guru lembah ketiga berkata, saya harus mengatakan bahwa agama Buddha sangat berpandangan jauh ke depan. Sebelum zaman Dharma berakhir, mereka mulai menyebarkan ajaran mereka ke timur. Mereka menggunakan banyak gunung spiritual untuk berkultivasi di bumi tengah untuk memastikan bahwa warisan mereka akan terus berlanjut. Namun, Hindustan tidak lagi percaya pada ajaran Buddha. Ini adalah tempat Bodhisattva Samantabhadra. Coba lihat apakah masih ada orang suci kuno di sini. Ye Fan berdiri di udara dan memindai daerah itu dengan kesadarannya yang kuat. Namun, dia tidak dapat mendeteksi apapun. Para pembudidaya Buddhis sejati telah mundur dari puncak emas Gunung Emei. Mereka berkultivasi di daerah tak berpenghuni tak jauh dari sana. Ada formasi mantra pelindung di sana. Manusia tidak bisa mendeteksi mereka, kata guru lembah ketiga. Pada saat yang sama, dia menyebutkan keuntungan dari agama Buddha. Mereka mengumpulkan keyakinan melalui dupa dan mengandalkan kekuatan keyakinan untuk berkultivasi. Itu adalah keuntungan besar di zaman akhir Dharma. Apakah tidak ada seorang pun di bumi tengah yang mengikutinya? Ye Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada cara lain. Ada terlalu banyak orang kuat di Middle Earth. Satu Taois dapat dibagi menjadi puluhan dan ratusan sekte. Mereka tidak saling mempercayai satu sama lain. Bahkan 3 yang murni adalah hasil dari kompromi bersama, belum lagi ras iblis. Tidak ada sistem dewa. Mereka saling bertentangan. Bahkan jika ada dupa, siapa yang kau sembah? Bumi, Dewa Kota, Dewa Gunung, Yama, Guan Rye, Guru Tao, Dewa Keberuntungan, Dewa Pintu, Dewa Dapur, Raja Naga. Ibu Suri, Dewa. 3 yang suci, Kaisar Langit dan Bumi, siapa yang kau sembah? Ye Fan gelisah. Setelah dipikir-pikir, ternyata benar.
Dewa-dewa yang terdaftar oleh Master Lembah Ketiga tidak selalu ada. Namun, itu cukup untuk menjelaskan satu masalah. Bumi Tengah terlalu kuat. Semua orang dihormati. Belum lagi ras iblis, bahkan Taoisme sendiri menentang satu sama lain. Karena terlalu banyak orang dan sekte yang kuat, ada kemungkinan bagi sekte lain untuk hidup berdampingan. Pada akhirnya, para pembudidaya di Bumi Tengah mengandalkan kultivasi mereka sendiri. Mereka tidak bergantung pada keyakinan atau kekuatan eksternal. Sebaliknya, kekuatan supernatural yang mereka kembangkan bahkan lebih kuat. Berbicara tentang mengumpulkan keyakinan dan mengandalkan kekuatan keyakinan untuk berkultivasi, ortodoksi Barat bahkan lebih baik daripada agama Buddha. Jika Anda memiliki kesempatan, pergilah ke kota suci Yerusalem atau Vatikan. Anda akan mengerti. Kekuatan iman di sana lebih murni dan bergelombang seperti laut. Esensi dari langit dan bumi telah mengering. Tidak ada ki spiritual yang dibutuhkan untuk kultivasi. Selain itu, populasi meningkat. Sangat penting untuk menggunakan sejumlah besar kekuatan iman yang murni secara wajar. Yevan menemukan tempat rahasia agama Buddha 10 mil jauhnya dari puncak emas Gunung Emei. Dia bisa melihat untaian kekuatan keyakinan mengalir ke dalamnya. Dia menyebarkan indera ilahinya untuk melihat ke dalam. Dia tidak melihat seorang pun di alam arhat. Secara keseluruhan, itu tidak sebagus lembah iblis yang sangat banyak. Mereka tidak berhenti. Mereka berbelok ke kiri dan ke kanan di tepi Gunung Emei. Akhirnya, mereka memasuki sebuah formasi kuno dan sampai di sebuah area luas tak berpenghuni. Ini adalah Gunung Su yang legendaris. Yevan berseru. Puncak-puncak di depannya lurus ke atas dan ke bawah. Masing-masing seperti pedang panjang yang berdiri dengan bangga di bawah kubah biru surga. Setiap gunung memiliki semangat yang tajam. Ini adalah Gunung Su yang sebenarnya. Puncak-puncaknya seperti pedang. Mereka memiliki aura yang menghancurkan bumi seolah-olah mereka akan menembus awan. Qisongzi meninggalkan ortodoksi di sini agar generasi berikutnya dapat mewarisinya dan menciptakan sekolah pembudidaya pedang. Hal ini sudah diputuskan ketika dia melihat gunung dan sungai ini. Hari ini, ortodoksi yang ditinggalkan oleh Qisongzi, sekolah pembudidaya pedang, sangat sederhana. Mereka biasanya tidak keluar, jadi tidak ada jejak mereka. Baru hari ini Yevan merasakan aura pedang tajam dari lebih dari 10 puncak. Guru lembah ketiga mengatakan bahwa sekolah ini tidak lebih lemah dari lembah iblis sejuta. Meskipun warisan itu tidak lengkap, itu tetap tidak bisa diremehkan. Mereka tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Mereka mengambil jalan memutar untuk menghindari sekolah pembudidaya pedang. Mereka kemudian terbang sejauh lebih dari 400 mil dan akhirnya mendekati tujuan mereka. Ini adalah gunung yang menjulang tinggi ke awan. Itu sangat curam sehingga bahkan burung pun tidak bisa berdiri di atasnya. Gunung itu berdiri tegak seperti pedang surgawi yang menikam bumi. Selain itu, ada niat membunuh yang tajam yang dapat menembus pikiran seseorang. Tubuh seseorang akan terkoyak dan tulang-tulangnya akan patah. Pembudidaya di bawah alam transformasi naga tidak bisa mendekat sama sekali. Yevan ketakutan. Sebenarnya ada tempat seperti itu di dunia saat ini. Itu benar-benar menakutkan. Ini adalah puncak gunung pedang abadi. Di puncaknya, ada danau surgawi. Dikabarkan bahwa ini adalah tempat di mana Qisongzi mencuci pedangnya. Kau tidak boleh memaksa masuk atau akan ada bencana besar. Wajah Tuan Lembah Ketiga pucat saat dia memperingatkan dengan serius. Dia mengatakan bahwa lembah guru tua dari 500 tahun yang lalu adalah seorang jenius surgawi. Selain itu, dia pernah mengonsumsi pil dewa yang ditinggalkan oleh dewa iblis kuno. Dia berkultivasi selama 800 tahun dan melangkah ke alam fondasi abadi, tetapi pada akhirnya, dia tetap mati di sini. Yevan mengindikasikan bahwa dia mengerti. Aura pedang di tempat ini sangat kuat. Suara dentang terdengar seolah-olah ada jutaan pedang surgawi yang bersenandung serempak, bergema di langit dan bumi. Aura pedang tidak bisa melukainya, tapi dia tidak punya pilihan selain berhati-hati. Jika dia benar-benar ingin mendaki puncak gunung, dia mungkin benar-benar menghadapi bencana besar. Saudara Ye, Anda harus berhati-hati. Guru lembah ketiga mundur dan berteriak dengan keras. Yevan mengangguk dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Saat dia mendekati gunung, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di atasnya. Itu sehalus pedang, dan niat membunuh di sini begitu kuat sehingga bisa menebas jiwa seseorang. Komatsu dengan cemas menarik-narik sudut jubahnya, merasa khawatir untuknya. Dia bersikeras untuk melakukan perjalanan bersama dengan Qin Wentian. Jantung kecilnya berdegup kencang, seolah-olah dia siap untuk melemparkan kehati-hatian ke angin dan mati. Jangan khawatir.
Ye Fan menghibur, menepuk-nepuk kepala makhluk ungu kecil itu. Zeng, zeng. Begitu Ye Fan mendekat, 100.000 pedang surgawi bersenandung serempak, membelah awan. Cahaya ilahi menghapuskan matahari, melintasi kehampaan. Dia mengeksekusi seni karakter baris dan berubah menjadi seberkas cahaya, melesat melalui celah-celah cahaya pedang. Dia dengan cepat bergegas naik ke puncak, menghindari ki pedang yang tajam satu demi satu. Ini bukan formasi membunuh. Ini adalah niat pedang yang tak tertandingi di masa lalu. Ye Fan diliputi keterkejutan. Seberapa kuat sebenarnya Qi Songzi? Tak terhitung tahun telah berlalu, tapi niat pedang yang dia tinggalkan masih ada. Tanah pembersihan pedang, tanah pemahaman pedang. Ini adalah tanah suci. Jika seseorang tinggal di sini untuk waktu yang lama dan bisa menahan niat pedang jenis ini, mereka secara tidak langsung bisa mendapatkan warisannya. Ini adalah warisan yang tak ternilai harganya. Qi Songzi sangat baik hati. Meskipun ada energi pedang yang berkelindan di sini, itu semua adalah energi pembunuh dan tidak merusak. Jika tidak, akan sulit bagi siapapun untuk mendekati tempat ini. Di depan, ada sebuah danau pedang. Itu jernih dan tembus cahaya, melepaskan puluhan ribu helai cahaya pedang. Seolah-olah pedang abadi yang luar biasa terkubur di dalamnya. Ini adalah danau surgawi pedang abadi. Ye Fan berkata pada dirinya sendiri. Dia segera tahu bahwa warisan Qi Songzi yang sebenarnya tak tertandingi ada di sini. Matanya menyipit, dan dia segera mengerti mengapa Tuan Lembah 10.000 Iblis mengatakan itu 500 tahun yang lalu. Itu karena dia juga menemukan apa yang ditinggalkan Qi Songzi.